Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai ujian kinerja PPG, perkenalkan, nama saya Tiar Ciptaning Tresnani, mahasiswa PPG Guru Tertentu periode 2 Program Studi IPS di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta dengan NIM 24105665100. Pada hari ini Kamis 24 Juli 2025 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran penilaian uji kinerja di SMP Negeri 20 Kabupaten Sorong kelas 7 dengan materi pembelajaran aktivitas pemenuhan kebutuhan manusia. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa supaya kelancaran kita melakukan kegiatan belajar mengajar. Ketua kelasnya silahkan dipimpin doa. Silahkan. Bismillah. Ya benar. Mulai pelajaran kita, kita berdoa buat agama dan pelajaran kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silahkan duduk kembali ke tempat. Mem absen dulu. Ahmad Ferry Wirawan Alfa, Alkana, Astin, Bilha, Kristi Holi, Derek, Jin kemana ini? Lomba. Oh, di perpustakaan itu ya. Diana Aprilia, Primus, Janesimi, ada? Tolong tunjuk tangan. James Robert Maran, Jendri Patrick, Harin, Karen, Nolan Margareta, No Mensen, Novita Igip, Septiana atau Septina ini? Septina Alexina Kokmala, Jubelinus. Oke, berarti yang tidak hadir 1, 2, 3. Silahkan berdiri dulu. Semua pakai sepatu? Yang belum rapi, yang merasa dirinya belum rapi, belum dimasukkan bajunya, silahkan dimasukkan bajunya. Sudah? Ujung? Oke, silahkan duduk kembali. Sebelum melakukan pembelajaran, kita ice breaking dulu. Silahkan ditaruh alat tulisnya dahulu. Tepuk 1. Tepuk 1. Konsentrasi. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, kalau sudah siap belajar, silahkan dikeluarkan alat tulisnya, baik pena, buku paket, dan yang diperlukan. Sudah dikeluarkan semua?
Nah, sesuai dengan kesepakatan kelas kita yang kemarin kita buat, bahwasanya kita sudah menyepakati apabila pelajaran sudah dimulai, kita tidak boleh makan dan minum. Tidak ada yang berbicara sendiri atau tidak memperhatikan guru di depan atau yang menjelaskan. Bisa? Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Mem ada video. Silahkan diperhatikan, disimak baik-baik. Nanti akan ada pertanyaan. Yang paling belakang bisa lihat. Penerapan pembatasan jarak fisik atau physical distancing selama pandemi COVID-19 membuat pemesanan bahan pangan warga cukup menunggu di rumah karena bahan pangan yang pesan langsung diantar pengemudi ojek online ke rumah. Selama masa pandemi COVID-19, pembelian bahan pangan kebutuhan pokok mengalami peningkatan tajam. Pengelola toko tani mengungkapkan peningkatan pembelian mencapai 100% dibandingkan hari-hari biasa. Selain melayani pembelian langsung, toko tani juga menerima pembelian secara online bersama dengan aplikator transportasi Gojek Indonesia. Warga cukup menunggu di rumah karena bahan pangan langsung diantar pengemudi ojek online ke rumah. Pengemudi ojek online mengaku sangat terbantu dengan banyaknya pemesanan bahan pangan secara online karena jasa antar penumpang turun drastis selama pandemi COVID-19. Alhamdulillah sudah mulai meningkat di bagian para pekerja mitra Gojek. Untuk workshopnya ini sangat meningkat drastis ya, karena dari wabah corona ini jadi semuanya bisa lewat online, dari antar barang, food, segala macam. Sama dari pihak mitra juga bersyukur masih bisa tetap stay safe aja. Para pedagang mengungkapkan pembelian bahan pangan secara online mampu penerapan pembatasan jarak sosial atau social distancing selama pandemi COVID-19. Bahan pangan dipastikan senantiasa tersedia dengan stok yang cukup. Harga bahan pangan yang dijual juga lebih murah dibandingkan harga pasaran. Kalau soal aman sih, kalau untuk sekarang ada di sini kita sedia 20 ton, nanti juga minggu depan bisa ambil ilmu jadi aman. Harganya tetap normal, 25 seperti kalau dari omset ya jadi emang penjualan lebih banyak sih, bisa keluar 1 ton lebih, rata-rata 1 ton soal itu. Ya lumayan sih ya, banyak. Jadi orang-orang aku kayak ada rumah ya, mungkin orang lebih bagus dia banyak gojek dia nggak keluar gitu. Saat ini total ada 30 penjual yang menjual kebutuhan pokok mulai dari beras, sayuran, daging sapi, daging ayam, telur, gula, dan minyak goreng. Toko tani dikelola Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian untuk menyediakan bahan pangan strategis dengan harga lebih murah. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Oke. Tadi tentang apa? COVID-19, betul. Nah, dari video itu ada pertanyaan, apa saja kebutuhan yang diperlukan manusia? Kira-kira manusia butuh apa? Beras, minyak goreng, bisa. Apalagi? Bawang merah, kebutuhan dapur. Nah, dari dari video tadi itu menjelaskan tentang suasana atau ketika di negara kita itu ada wabah pandemi atau COVID-19. Nah, dari situ COVID itu berarti sekitar beberapa tahun yang lalu, tahun 2020, kalian masih SD ya? Nah, ketika wabah itu masuk ke Indonesia, seluruh masyarakat itu menjadi ketakutan karena takut terjangkit virus
atau menular, takut tertular virus corona atau COVID-19. Nah, terus apakah kita disarankan untuk puasa? Apakah kita tidak memenuhi kebutuhan? Kalau misalnya kita tidak diperbolehkan keluar rumah, tidak disuruh bertemu dengan orang lain, apa kita tidak butuh barang-barang atau makanan? Butuh. Nah, dari kebijakan pemerintah itu akhirnya walaupun kita disuruh berdiam di rumah, tidak berjaga jarak dengan orang lain, kita tetap harus memenuhi kebutuhan. Nah, banyak sekali akhirnya orang-orang memilih seperti memanfaatkan teknologi seperti berbelanja online. Nah, terus selanjutnya tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama apa? Memahami. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis kebutuhan. Nah, kita akan membahas tentang kebutuhan. Kebutuhan itu apa sih? Nah, kebutuhan merupakan sesuatu yang dibutuhkan, dapat berupa tempat, orang, atau semua benda. Ketika barang dan jasa yang diinginkan tidak terwujud, akan berpengaruh terhadap kehidupannya. Jadi kebutuhan itu sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk keberlangsungan hidup atau untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhannya manusia itu yang paling pokok itu apa kira-kira? Pangan, terus pakaian. Kita bisa nggak hidup tanpa pakaian? Tidak bisa, nanti kita telanjang. Makan? Kalau kita tidak makan bagaimana? Tidak langsung mati juga. Iya, sakit, lapar. Nah, kebutuhan dan keinginan itu berbeda. Kita harus mendahulukan yang mana? Kebutuhan dulu atau keinginan dulu? Kebutuhan dan keinginan merupakan hal yang berbeda. Contoh kebutuhan itu apa saja? Makanan, tempat tinggal, pakaian, apalagi komunikasi, pendidikan, kesehatan. Itu yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Kita butuh makan, butuh tempat tinggal. Kalau tidak ada tempat tinggal, kita di mana? Bisa hidup tidak? Tidak bisa. Kita harus memenuhi kebutuhan untuk berlangsung hidup atau untuk mempertahankan hidup. Sedangkan contoh keinginan adalah makan makanan enak, rumah mewah, mobil ingin. Kalau misalnya makan sate kambing itu keinginan atau kebutuhan? Keinginan. Mau naik motor yang keluaran terbaru itu keinginan atau kebutuhan? Keinginan. Mau HP iPhone Pro 15? Keinginan. Makan makanan bergizi? Kebutuhan. Berarti kalian sudah bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kebutuhan. Jenis-jenis kebutuhan itu ada banyak. Yang pertama, salah satunya yaitu kebutuhan berdasarkan apa? Tingkat kepentingannya. Kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya yaitu dibagi atau dibedakan menjadi 3. Apa saja? Primer, terus tersier. Kebutuhan primer itu kebutuhan utama yang pokok, yang harus ada agar dapat hidup layak. Contohnya apa? Sandang, pangan, papan. Sandang itu pakaian, pangan itu makan, papan itu tempat tinggal. Nah, pakaian, makanan, tempat tinggal.
Selanjutnya kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder itu apa? Kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contohnya apa? Barang elektronik. Apa saja? TV, kulkas, kipas angin, HP. Nah, kebutuhan tersier contohnya apa? Nih, ini adalah elektronik. Nah, kebutuhan tersier itu kebutuhan terhadap barang yang mewah, mobil mewah, HP yang paling canggih. Itu nanti ketika kebutuhan primer dan sekunder itu sudah terpenuhi, baru kita bisa memenuhi kebutuhan tersier. Kalau misalnya kebutuhan primer kita belum terpenuhi, apakah kita boleh beli mobil mewah? Tidak bisa. Kita harus mencukupi kebutuhan yang pokok dulu. Selanjutnya, kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhan kebutuhan, yaitu ada 2. Apa saja? Kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Kalau misalnya yang sekarang itu artinya apa? Kebutuhan yang harus dipenuhi pada saat itu juga dan tidak dapat ditunda. Contohnya apa? Nah, pemadam kebakaran. Kalau misalnya ada suatu kejadian, misalnya sekolah ini terbakar, terus bisa tidak ditunda? Bisa telepon pemadam kebakaran. Nanti sekitar sore-sore ke sini, kayak gitu, bisa tidak? Berarti harus sekarang juga atau bisa ditunda? Harus sekarang juga. Setelah itu ada kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan yang akan datang itu artinya apa? Kebutuhan yang dapat ditunda atau dapat dilakukan di waktu yang akan datang. Contohnya adalah menabung. Siapa yang gemar menabung? Tidak ada. Menabung di mana? Di warungnya Mem Aro. Ya toh? Lanjut, kebutuhan mendesak. Kebutuhan mendesak itu kebutuhan yang bagaimana? Yang terjadi secara tiba-tiba dan sifatnya insidental. Contohnya apa? Nah, masyarakat terkena bencana terus membutuhkan pertolongan. Pertolongannya berupa apa? Bisa makanan, terus bisa, kalau bencana kira-kira butuh apa? Kalian mau membantu dalam wujud apa? Bisa makanan, bisa pakaian, apa lagi? Kok mau kasih rumah? Luar biasa Anda. Bisa uang, rumah terlalu berlebihan. Kalau kamu sudah bisa memenuhi semuanya, kamu kaya raya, boleh kasih rumah. Lanjut, kebutuhan sepanjang waktu. Artinya apa? Nah, kebutuhan sepanjang waktu itu merupakan kebutuhan yang dipenuhi sepanjang waktu sampai seseorang tersebut tidak membutuhkan lagi, yaitu kebutuhan akan pendidikan, kesehatan, ilmu. Nah, bagi kalian yang masih SMP, kalian harus sekolah setinggi-tingginya. Kalian harus punya cita-cita sekolah yang tinggi, yang ilmunya biar banyak, supaya bermanfaat bagi orang lain, bagi bangsa, negara, membanggakan orang tua. Selanjutnya ada kebutuhan berdasarkan apa? Berdasarkan sifatnya. Ada berapa? Ada 2 kebutuhan, jasmani dan jasmani itu apa artinya? Nah, kebutuhan fisik. Kebutuhan fisik itu merupakan kebutuhan yang memberikan kepuasan kepada badan dan jasmani seseorang. Contohnya adalah olahraga. Selanjutnya kebutuhan apa? Artinya ya, contohnya rekreasi, piknik. Nah, yang terakhir ada kebutuhan berdasarkan
Subjek. Subjeknya berarti ada dua. Yang pertama individu dan juga kolektif atau kelompok. Kalau kebutuhan individu berarti artinya merupakan kebutuhan yang kepuasan dan tujuan pemenuhannya dirasakan oleh individu atau seseorang. Contohnya apa? Obat bagi yang sakit, makanan bagi yang lapar, jaket bagi yang kedinginan. Selanjutnya ada kebutuhan kolektif atau kelompok. Artinya apa? Kebutuhan yang kepuasan dan ya. Contohnya kolektif, kelompok. Contohnya apa? Ya, apalagi membangun rumah beribadah itu tujuan bersama. Rumah ibadah itu untuk sendiri atau untuk bersama-sama? Bersama-sama. Oke. Nah, setelah materi yang sudah disampaikan tadi, Mem akan membagikan LKPD di setiap kelompok. Kelompok kita ada berapa? 4. Ada 4. 1, 2, 3, 4. Oke, baiklah, semua sudah dikumpulkan. Nah, pembelajaran kita hari ini tentang apa tadi? Judulnya apa? Aktivitas memenuhi kebutuhan. Aktivitas memenuhi kebutuhan itu ada berapa? Ada 4. Yang pertama, berdasarkan apa? Berdasarkan kepentingannya. Apa saja tadi? Primer, sekunder, dan tersier. Yang kedua, kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhannya. Ada berapa? Ada 4. Apa saja tadi? Kelompoknya mana tadi yang apa saja tadi? Sekarang, mendesak, sepanjang waktu, terus yang akan datang. Lagi kebutuhan berdasarkan sifatnya ada 2. Yang pertama jasmani dan rohani. Kebutuhan berdasarkan subjeknya apa saja? Individu dan juga kelompok. Nah, kalian sudah melakukan kuis materi. Setelah itu mengerjakan secara individu, kalian sudah paham semuanya, bisa membedakan mana itu contohnya tersier, sekunder, dan kebutuhan lainnya. Oke, kita masih semangat? Oke, tepuk semangat. Nah, materi kita selanjutnya, materi kita kan cukup sampai di sini untuk aktivitas memenuhi kebutuhan. Nah, materi selanjutnya itu nanti kita akan membahas di pertemuan selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan kebutuhan. Ya, nanti minggu depan kita belajar itu. Nah, setelah itu Mem tanya dulu, bagaimana perasaan kalian mengikuti pelajaran pada pagi ini? Baik. Terus? Semangat, senang. Terus bagaimana dengan Mem cara memberikan materinya? Apakah bisa diterima? Kalian paham? Ada pertanyaan?
Tidak. Sudah paham semuanya? Sudah. Yang paling menyenangkan di pembelajaran kita hari ini yang mana kira-kira? Yang kuis. Apalagi? Tentang apa? Oh, ini yang menjodoh-jodohkan. Ya, kalian bingung tidak kira-kira? Tidak. Sudah paham semuanya? Nah, menurut Mem, mulai dari kalian mengerjakan kuis, sudah dibolak-balik, kalian sudah paham. Sudah paham mengenai kalian bisa membedakan mana itu contoh primer, sekunder, tersier, dan juga sampai di pemenuhan yang contohnya rohani, jasmani. Oke. Nah, silahkan ditaruh dulu alat tulisnya. Ditaruh alat tulisnya. Tidak ada yang mainan pena atau yang lainnya. Nah, pembelajaran kita cukup sampai di sini. Nah, setelah ini nanti kita lanjutkan pembelajaran yang lainnya. Pesannya Mem, ketika kalian sudah berada di rumah, jangan banyak bermain. Ini lagi musim-musimnya orang sakit. Jaga kesehatan kalian, jangan makan makanan yang sekiranya membuat kalian sakit, yang biasanya sensitif dengan makan makanan seperti ciki-ciki, nanti membuat batuk, terus minuman-minuman es atau yang lain sebagainya. Kalian yang mengerti akan tubuh kalian sendiri, jadi jaga kesehatan supaya kalian bisa sehat terus setiap hari. Belajar dengan Bapak Ibu guru di sekolah, kalian tetap semangat. Jangan lupa sarapan ketika pagi hari supaya ada energinya. Walaupun cuma makan pisang goreng, kalian harus makan dari rumah. Kalau misalnya tidak sempat makan, bawa bekal dari rumah atau beli di jalan, nanti bawa ke sekolah. Nah, supaya tidak loyo-loyo di kelas, nanti alasan belum makan, kurang minum, dan lain sebagainya. Oke? Tepuk semangat. Oke. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita tarik nafas dulu. Relax, sudah. Sekarang rapikan semua bukunya, masukkan ke dalam tas. Mari kita bersiap-siap. Rapikan. Pastikan meja kalian bersih tanpa alat tulis dan juga yang lainnya. Sudah rapi semuanya? Mantap nih. Sudah? Nah, pembelajaran hari ini kita luar biasa. Mau tepuk semangat sekali lagi. Tepuk semangat. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Semoga kita selalu sehat terus. Nah, silahkan. Tadi siapa? Gantian. Yang tadi pagi berangkatnya paling awal siapa kira-kira di kelas ini? Paling awal. Alkana. Silahkan maju Alkana. Siswa terrajin, berangkat pagi-pagi membuka gerbang. Silahkan pimpin doa sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, mari kita berdoa menurut agama dan kita berdoa mulai. Terima kasih, silahkan duduk.
Sudah? Baiklah, Mem akhiri pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.